Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan banggakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini di bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan maghfirah, kita masih diberikan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat panjang umur. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Dan juga ada salah satu agenda yang harus dilaksanakan setiap tahun, yaitu sanlat atau pesantren kilat secara virtual. Sholawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa melimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya yang setia hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan banggakan, pada hari ini kita mulai untuk melaksanakan agenda sanlat secara virtual, yang mana pesantren kilat ini merupakan kegiatan tahunan yang harus dilaksanakan oleh setiap sekolah, baik negeri maupun swasta. Cuma bedanya, kalau tahun-tahun yang lalu kita mengadakannya secara langsung, bertatap muka, berhadap-hadapan. Namun untuk kali ini, sehubungan dengan adanya pandemi yang belum berakhir, maka kita melaksanakan secara virtual. Mudah-mudahan tidak akan mengurangi rasa hikmah di dalam kegiatan ini. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan banggakan, kegiatan sanlat ini wajib diikuti oleh seluruh siswa, khususnya siswa kelas 10 dan kelas 11, yaitu untuk menambah perbendaharaan ilmu kita, khususnya di bidang pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, Bapak sangat berharap agar kalian semuanya mengikuti kegiatan sanlat ini dengan sebaik-baiknya, dari awal sampai tuntas. Jangan sampai ada satu orang pun yang ketinggalan, karena nanti akan merugi.
selain akan mendapatkan ilmu-ilmu tentang keagamaan, juga akan menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian. Oleh karena itu, mari kita sukseskan sanlat pada hari ini, terhitung tanggal 6, 7 dari Rabu sampai hari Jumat. Kita akan melaksanakan sanlat ini secara virtual. Dan kegiatan ini juga akan menambahkan nilai kalian, khususnya nilai pendidikan agama Islam. Dan setiap hari tentunya akan diabsen. Dan nantinya akan dipantau terus oleh guru PABK kalian, guru pendidikan agama Islam kalian. Dan itu akan bisa menambah nilai kalian, khususnya nilai agama. Oleh karena itu, kalau misalnya ada di antara salah satu kalian yang tidak mengikuti acara ini, sanlat secara virtual, maka nilai agamanya sudah bisa dipastikan akan berkurang. Selain itu juga, kegiatan ini akan menambahkan sikap kalian menjadi lebih baik untuk menciptakan siswa yang berakhlakul karimah, untuk menciptakan siswa yang berilmu pengetahuan, berwawasan luas. Dan juga yang terakhir, mudah-mudahan dengan kegiatan ini kalian semuanya akan termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semua termasuk orang-orang yang bertakwa. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan sanlat secara virtual ini, selain akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berakhlakul karimah, berakhlak mulia, berwawasan luas, juga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya Bapak ingin menyampaikan beberapa hikmah tentang puasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa puasa ini hukumnya wajib bagi setiap orang yang beriman. Dan juga ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika sedang melaksanakan ibadah puasa. Jangan sampai kita melaksanakan puasa
tetapi tidak mendapatkan sesuatu apapun kecuali sekedar lapar dan haus saja. Sebagaimana Rasul bersabda, kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illa al-ju' wal atash. Banyak sekali di antara kita yang melaksanakan ibadah puasa tetapi tidak mendapatkan sesuatu apapun kecuali sekedar lapar dan haus. Inilah yang dimaksud orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, mari kita melaksanakan ibadah puasa ini sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di samping itu Rasul bersabda, khamsatu asya'a tuhbitu shaum ay tubtilu sawabah. Ada 5 golongan atau 5 perkara yang akan menghilangkan, yang akan melenyapkan pahala dan ganjaran daripada puasa itu sendiri, walaupun puasanya tidak batal. Mana di antara kelima macam itu? Yang pertama, al-kazib, orang yang suka berbohong, orang yang suka berdusta. Orang yang bohong dan dusta itu akan menghilangkan dan melenyapkan pahala puasa. Baik itu bohong terhadap diri sendiri, bohong terhadap orang lain, maupun berbohong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat kita sedang berpuasa, pantang untuk berbohong. Yang kedua, yang akan menghilangkan dan melenyapkan pahala puasa itu adalah wal ghibatu, ghibah. Apa artinya ghibah? Ghibah itu adalah orang yang suka menceritakan orang lain, yang suka ngomong-ngomongin orang lain. Kalau bahasa Sundanya disebut ngupat. Bukan ngupat makan kupat. Ngupat itu adalah orang yang suka menceritakan, ngomongin orang lain di belakangnya. Baik menceritakan kebaikannya ataupun kejelekannya. Itu dilarang pada saat kita melaksanakan ibadah puasa, karena akan menghilangkan pahala puasa itu sendiri. Yang ketiga, wan namimah. Namimah itu artinya orang yang suka mengadu domba. Kepada si A menjelek-jelekan si B, kepada si B menjelek-jelekan si A. Otomatis ketika si A dan si B bertemu, maka akan terjadilah permusuhan, perkelahian, pertengkaran, gara-gara orang yang tadi yang suka mengadu domba. Nah, itu juga termasuk sifat tercela yang harus dihindari dan akan menghilangkan serta melenyapkan pahala puasa. Lalu yang keempat, wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Tidak pernah benar ucapannya, tidak pernah seirama kata-katanya. Lain di mulut, lain di hati. Ketika janji tidak pernah ditepati. Malahan dia kalau berjanji suka sok pasti.
Padahal di dalam Islam sudah diajarkan kalau kita menjalin suatu janji dengan seseorang, maka ucapkanlah insya Allah apabila Allah menghendaki. Tetapi awas, insya Allah ini jangan disalahgunakan, jangan dipermainkan. Karena kalau boleh dikatakan insya Allah itu 99% harus dilaksanakan, kecuali kalau memang benar-benar ada uzur atau ada halangan yang tidak bisa kita menepati janji tersebut. Dan yang terakhir, yang akan menghilangkan pahala daripada puasa itu adalah wan nazaru bisyahwatin, melihat dengan penuh syahwat, melihat dengan sesuatu keinginan yang berlebihan, maka itu pun termasuk kategori yang akan menghilangkan pahala puasa. Contoh misalnya, ketika kita sedang berpuasa, melihat orang yang berlainan jenis sampai berlebihan sehingga menimbulkan menimbulkan syahwat, maka ini akan menghilangkan dan melenyapkan pahala puasa. Atau kita melihat kesenangan duniawiyah yang berlebihan, ini kan termasuk syahwat, keinginan yang berlebihan terhadap pakaian, alat-alat elektronik, kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Muncul syahwat yang berlebihan, maka ini pun termasuk kategori orang-orang yang akan hilang atau lenyap pahala puasa. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan walaupun sedikit, ringkas, ada manfaatnya buat kalian semuanya. Dan mudah-mudahan kalian bisa mengikuti sanlat virtual ini sampai selesai nanti, dan selamat buat kalian agar mengikuti narasumber-narasumber yang lainnya yang nanti akan memberikan materi yang kaitannya dengan masalah di bulan suci Ramadan. Barangkali dari Bapak sekedar pembukaan ditambah dengan materi hikmah puasa di bulan suci Ramadan ala kadarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.